Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan anatomi pajak, mengungkap makna dan filosofi di balik kewajiban warga negara. Di dunia ini, tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak. Nah, kemanapun kita bersembunyi, kematian akan datang. Kemanapun kita berlari, pajak akan selalu menghampiri. Adalah realitas absolut dalam peradaban suatu manusia. Ini menurut Benjamin Franklin, Bapak pendiri Amerika Serikat. Nah, misteri fasa sehari-hari. Gimana sih caranya kita untuk memahami sesuatu menurut Aristoteles? Yaitu berarti ya observasi dan kembangkan. Nah, misalnya ketika kita melintasi jalan rata dan jembatan setiap hari tanpa membayar biaya masuk. Nah, kira-kira nih dana dapat dari mana ya? Kemudian untuk memahami mengapa kita harus bayar pajak, berarti kita harus membedah sebenarnya akar sejarah dan hukumnya itu gimana sih? Kok bisa sekarang harus bayar pajak? Nah, eh, selanjutnya terkait dengan sinkronisasi teori dan hukum. Jadi Prof. Sumitro ini tahun 1970 sudah memberikan definisi terkait dengan pajak. Terkait dengan pajak yaitu adalah peralihan kekayaan dari warga negara kepada pemerintah. Jadi dari kekayaan aset harta milik masyarakat itu dialihkan dari masyarakat kepada pemerintah. Terus kemudian dapat dipaksakan, ya, jadi dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Kemudian yang ketiga, menurut Prof. Semestro juga itu adalah tidak ada pengimbalan yang langsung ditujukan. Kemudian yang terakhir adalah membiayai pengeluaran negara. Nah, jadi tujuannya. Nah, kemudian kita bandingkan dengan hukum positif yang saat ini masih berlaku yaitu di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 di pasal 1 ya, di pasal 1 itu ada 4 komponen ya. Jadi pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara. Jadi hampir sama ya. Jadi menurut Prof. Sumitro secara teori itu peralihan kekayaan ke pemerintah sama. Ini kontribusi wajib kepada negara. Terus kemudian yang kedua adalah bersifat memaksa berdasarkan undang-undang sama sesuai dengan teorinya. Kemudian yang ketiga adalah tidak mendapatkan imbalan secara langsung juga sama. Kemudian yang keempat adalah untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Nah, jadi definisi hukum yang berlaku saat ini adalah cerminan langsung dari fondasi teori perpajakan yang sudah ada sebelumnya. Kalau kita lihat cetak biru perpajakan Indonesia, jadi adalah pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan seterusnya. Ini berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. Jadi memang ada 4 komponen. Ada kontribusi wajibnya, yang kedua ada subjek pajaknya. Di sini subjek pajaknya berarti ada orang pribadi atau badan. Kemudian bersifat memaksa. Nah, jadi ini sifatnya bukan sukarela lagi, tapi memaksa. Nah, kemudian yang keempat adalah tanpa imbalan langsung. Jadi empat poin ini yang terkait dengan pajak itu apa. Mengapa wajib? Nah, pada dasarnya pajak ini adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta atau rakyat atau masyarakat ke sektor pemerintah. Nah, namun sifat kewajiban ini tidak muncul secara instan, melainkan melalui proses evolusi peradaban yang sangat panjang. Evolusi kontribusi manusia, nah itu dimulai dari pada zaman dahulu kala, pada pada suatu komunitas primitif, nah sifatnya sukarela, voluntary. Nah ini tujuannya untuk apa? Tujuan untuk mendukung pemimpin atau kelompok, mendukung pemimpin kelompok atau pendekar untuk operasional untuk perlindungan bagi anggota kelompok itu sendiri. Nah kemudian beralih ke era kerajaan. Di era kerajaan, sifatnya sudah tidak lagi sukarela, tapi kewajiban moral atau moral obligation. Tujuannya apa? Adalah mendanai operasional raja dan membangun infrastruktur wilayah kekuasaan. Nah, kemudian berubah lagi di negara modern. Nah, di negara modern saat ini, sifatnya adalah kewajiban hukum, jadi legal obligation. Tujuannya apa? Yaitu ditetapkan oleh hukum positif suatu negara karena tidak mungkin lagi mengandalkan kontribusi sukarela untuk mengolah skala negara modern. Jadi sudah tidak bisa mengandalkan sukarela. Kalau sukarela kan
tidak semuanya menyumbang. Kalau dengan memaksa dengan adanya pajak, otomatis kan suka tidak suka harus dilakukan pemungutan atau pemotongan. Terus kemudian siapa yang menanggung? Nah, menanggungnya di sini ada dua pihak. Yang pertama adalah orang pribadi, yang kedua adalah badan atau fictitious person. Nah, orang pribadinya adalah awal sejarah perpajakan, yaitu awal sejarah perpajakan hanya dari individu pengikut atau rakyat secara langsung. Jadi dahulu kala itu tidak ada yang namanya badan. Nah, sekarang ini sudah ada yang namanya badan, yaitu seiring dengan perkembangan ekonomi. Entitas bisnis dan perusahaan berbadan hukum turut menjadi subjek pajak wajib. Jadi ini adalah bisa menjadi entitas yang berbeda dari orang pribadi. Jadi orang pribadi yang kena pajak, badannya juga kena pajak. Terus kemudian paradoks pemaksaan. Nah, realitasnya tidak ada manusia nih yang senang hartanya diambil secara paksa. Nah, misalnya seorang pegawai nih yang gajinya 10 juta, tiba-tiba hanya menerima 9 juta. Karena ada potongan otomatis. Jadi 1 jutanya ini adalah potongan pajak. Nah, jika sifatnya memaksa dan mengambil harta, apa bedanya nih pemungut pajak dengan perampok? Bedanya di mana? Nah, ternyata bedanya ada di 3 poin ya, di 3 poin ini. Jadi kalau misalkan di pajak, dasar hukumnya itu adalah di undang-undang, disahkan melalui undang-undang legal, sah ya. Kalau perampokan berarti ilegal, melanggar hukum pidana. Jadi melanggar hukum pidana atau KUHP. Jadi tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Kemudian di poin yang kedua yaitu di persetujuan. Jadi untuk pajak itu disetujui oleh rakyat. Jadi seluruh rakyat itu menyetujui bahwa oke, kita akan bayar pajak semuanya. Melalui gimana? Melalui wakilnya di parlemen, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu DPR. Nah, kalau perampokan gimana? Kalau perampokan tanpa persetujuan, ya udah ambil-ambil aja. Tanpa persetujuan, yaitu sepenuhnya paksaan secara sepihak. Jadi tidak ada persetujuan rakyat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tujuannya. Tujuan pajak itu adalah dikembalikan dalam bentuk fasilitas dan layanan umum. Sementara untuk perampokan itu adalah memperkaya pelaku kejahatan secara pribadi. Ya, ini adalah 3 bedanya antara pajak versus perampokan. Nah, mekanisme persetujuan konstitusionalnya. Mekanisme persetujuan konstitusional. Nah, menurut pepatah Amerika, taxation without representation is robbery. Jadi pajak eh, tanpa melalui persetujuan itu adalah robbery ya, pemaksaan. Nah, pemaksaan pajak menjadi sah secara hukum dan moral karena telah melalui persetujuan pajak. Karena telah melalui persetujuan rakyat. Nah, jadi rakyat ini rodanya nih ya, rodanya rakyat memberikan mandat kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyusun undang-undang. Nah, jadi DPR ini mewakili seluruh rakyat ya di suatu negara itu untuk menyusun undang-undang. Nah, undang-undang ini akan eh, undang-undang pajak ini akan jadi terus kemudian berlaku untuk seluruh ayat yang ada di sini. Nah, ini sesuai dengan pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Nah, undang-undang ini diketok palu oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, wakil rakyat yang sah ya, itu saja. Mengapa tidak langsung? Ya, berbeda ya dengan membeli kopi di mana kita langsung menerima minuman setelah membayar. Pembayaran pajak tidak memberikan perlakuan atau barang secara instan kepada pembayarnya. Jadi imbalannya tidak secara langsung pajak itu. Siklusnya adalah siklus pengembalian tak terlihat atau invisible return. Pajak yang dibayarkan kas negara tidak hilang, melainkan bertransformasi menjadi infrastruktur, yaitu bisa menjadi jalan arteri, jembatan, yang dinikmati kembali oleh masyarakat secara kolektif. Ya. Nah, ini siklusnya. Jadi ini ada warga negara itu membayar pajak ke kas negara, kemudian kas negara ini dialokasikan dananya untuk apa? Untuk fasilitas publik ya. Fasilitas publik ini dinikmati bersama oleh warga negara itu sendiri. Nah, untuk mesin kemakmuran negara. Nah, jadi pajak itu memang untuk mesin kemakmuran negara karena tujuannya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ya.
Jadi di sini ada kontribusi wajib, ada subjek pajak, bersifat memaksa, tanpa imbal langsung. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak ini bukan sekedar mekanisme negara untuk mengambil kekayaan. Ya, jadi 4 elemen penyusun pajak dirancang untuk satu tujuan konstitusional, yaitu mengkoreksi kekayaan pribadi menjadi kesejahteraan publik yang berkelanjutan. Nah, jadi orang yang paling baik adalah mereka yang paling bermanfaat bagi sesama. Membayar pajak secara sadar adalah bentuk manifestasi tertinggi dari asas kebermanfaatan ini, memastikan roda negara terus berputar untuk melindungi dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.